Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Diwati. Saya merupakan dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembelajaran mata kuliah metode penelitian sosial ekonomi dengan judul uji instrumen. Sistem dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, serta project based learning, di mana di akhir pertemuan mahasiswa akan diberikan tugas untuk membuat kuesioner, menguji kuesioner secara mandiri. Kemudian akan diberikan penilaian tentang ketepatan dan pengujian. Kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan melakukan uji instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa ya. Hari ini kita akan membahas uji instrumen. Kan kita sudah masuk ke metode analisis data. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ada satu bahasan yaitu uji instrumen. Sebelum melakukan analisis data tertentu, terutama yang menggunakan skala Likert contohnya, itu kita perlu yang namanya uji instrumen. Uji instrumen yang kita pelajari nanti ada dua. Tujuan dari pembelajaran ini tentu teman-teman harus bisa memahami, menerapkan, dan melakukan uji instrumen, gitu ya, uji validitas dan reliabilitas. Oke. Nanti juga akan saya bahas beberapa penelitian yang menggunakan beberapa judul yang menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Tentu akan berguna untuk nanti di semester depan teman-teman menentukan judul penelitian. Nah, ini ya sudah bisa dilihat di TV ada validitas, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu untuk menguji atribut atau poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Setiap pertanyaan itu apakah valid atau tidak. Caranya gimana? Caranya kita harus mencari yang namanya R hitung. Kita bandingkan dengan yang namanya R tabel. Kemudian itu validitas. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk menguji secara keseluruhan instrumen itu, kuesioner kita, apakah bisa digunakan secara konsisten atau tidak, digunakan terus-menerus dengan berbeda responden, jawabannya itu nanti konstan atau konsisten atau tidak. Itu uji reliabilitas, itu ya. Kalau tadi uji validitas kita menggunakan R hitung dan R tabel, kalau uji reliabilitas kita menggunakan Cronbach alpha. Ini bacanya Cronbach ya, bukan Cronbach, gitu ya. Cronbach alpha, di mana kita akan membandingkan dengan nilai standarnya adalah nilai 0,6. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka kuesioner kita reliable, gitu. Nah, ini apa itu R tabel? R tabel itu seperti kalau teman-teman di mata kuliah ekonometrika, statistika mungkin sudah mendengar T tabel, F tabel. Nah, ini sama R tabel untuk membandingkan, gitu ya, tabel pembanding. Nah, untuk membandingkan apa ini? Menentukan tingkat signifikansi uji korelasi persen produk momen. Nah, kita membandingkan R hitung dengan R tabel. Kalau R hitung tadi bisa kita dapatkan, menghitungnya bisa menggunakan Excel atau menggunakan SPSS ya, menghitung persen produk momen. Lalu kita bandingkan dengan R tabel, akan ketemu hasilnya, gitu ya. Kalau nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka setiap item pertanyaan itu dinyatakan valid. Jadi misal dalam satu kuesioner, misal kita membahas tentang atribut produk ya, atribut harga. Nah, ada 6 pertanyaan dalam atribut harga. Itu semua pertanyaan 6 itu kita uji masing-masing validitasnya. Jadi akan ada hasil 6 validitas itu. Nah, itu adalah maksudnya setiap kali atau setiap pertanyaan dalam instrumen itu harus kita uji validitasnya. Nah, kemudian ini ya cara menghitungnya. Nanti ada cara mencari R tabel. Ini tidak saya jelaskan ringkas, tidak saya jelaskan panjang lebar karena nanti ada project yang harus kalian kerjakan. Tuh. Kemudian validitas bisa dilakukan dengan Excel atau dengan SPSS. Ini cara yang bisa teman-teman lakukan ketika menggunakan SPSS. Tentu harusnya nggak asing ya dengan SPSS. Oke, sudah punya? Sudah. Oke.
berarti bisa mendukung tugasnya nanti. Kalau tadi kita hanya membandingkan R hitung dan R tabel, itu bisa hanya dengan Excel. Tapi kalau di SPSS tidak hanya muncul angka R hitung, tapi ada nilai signifikansinya dalam persen product moment itu. Nah, ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka item pertanyaan itu dinyatakan valid. Oke, itu ya. Itu nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah reliabilitas. Kalau tadi validitas itu per item per pertanyaan, kalau reliabilitas secara keseluruhan instrumennya. Satu kuesioner itu satu reliabilitas, gitu ya. Ini kita hanya dengan SPSS saja yang mudah, gitu ya. Kalau Excel paling mudah untuk menghitung validitas, tapi kalau reliabilitas mudahnya SPSS. Itu langsung keluar hasilnya Cronbach alfanya. Caranya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba ya. Kalau nggak dicoba saya yakin nggak akan bisa. Oke. Kemudian nah ini beberapa judul dan jurnal yang akan saya bahas yang menggunakan validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada jurnal saya sendiri ya dengan judulnya Persepsi Konsumen terhadap Pembelian Produk Herbal. Ini dimuat di jurnal Agriscientifica. Silakan teman-teman bisa mengakses, di mana saya mau tahu orang itu membeli produk herbal itu kenapa, alasannya apa. Nah, itu saya susun beberapa pertanyaan, ada atribut-atribut produk yang memungkinkan mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, sebelum saya ujikan untuk dianalisis, saya lakukan dulu validitas dan reliabilitas instrumen. Hasilnya seperti ini. Nah, ini per item, label harga, label halal misalkan, rasa, oh ternyata dari sini valid semuanya. Nah seperti itu per item. Nah kalau hasilnya reliabilitas hanya satu ini yang paling bawah, Cronbach alpha dari semua pertanyaan itu. Paham ya bedanya ya? Oke. Kemudian penelitian kedua, ini teman-teman juga bisa adopsi untuk judul penelitian juga ya. Pengaruh budaya, persepsi, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian produk herbal. Ini masih mirip dengan saya, cuman ada pengaruh budaya dan kepercayaannya. Nah, ini sama. Uji instrumennya dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Memang uji ini paling umum gitu ya. Nah, kemudian ini kalau teman-teman amati, analisis datanya menggunakan regresi linear berganda. Nah, berarti Y-nya tadi keputusan pembelian. Bisa. Jadi dari data skala Likert, teman-teman itu bisa juga nanti dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Bukan hanya kalau biasanya teman-teman yang teman-teman tahu itu regresi linear berganda digunakan untuk penelitian kuantitatif, contohnya faktor yang mempengaruhi produksi, pendapatan, nah, faktor yang mempengaruhi permintaan kayak gitu. Tapi persepsi pun bisa gitu ya, cuman nanti analisisnya akan lebih mendalam, lebih panjang cara analisisnya. Oke, kemudian topik yang ketiga adalah peran penyuluh pertanian terhadap peningkatan produksi usaha tani di Pontianak. Ini juga menggunakan validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, peranan penyuluh pertanian dalam mendukung keberlanjutan agribisnis petani muda di Majalengka. Ini juga ya, ada identitas jurnalnya, jadi teman-teman nanti bisa mengakses gitu ya. Yang terakhir, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian sayuran organik. Nah, ini juga menggunakan validitas dan reliabilitas. Nah, tugasnya ya, teman-teman bisa mengadopsi dari 5 penelitian yang saya gunakan tadi. Teman-teman baca, teman-teman telaah kira-kira item-item pertanyaannya apa saja, itu bisa, atau bisa dari merujuk skripsi yang ada di perpustakaan. Silahkan berkunjung. Oke, tugasnya adalah teman-teman membuat uji validitas dan reliabilitas dengan cara satu, teman-teman menyusun dulu kuesionernya. Kira-kira mau pakai topik yang mana? Berarti kan harus menentukan topiknya dulu ya. Misalkan, oh saya mau pakai keputusan pembelian tadi. Berarti caranya kita habis itu menyusun yang mempengaruhi keputusan pembelian apa aja. Habis itu kita susun kuesionernya, gitu ya. Baru nanti kuesioner itu silahkan dibagikan ke 10 sampai 20 orang saja. Teman kalian saja, nggak usah jauh-jauh. Tetangga juga boleh.
Yang penting setelah itu silakan dianalisis validitas dan reliabilitasnya, gitu ya. Oke, itu PR-nya untuk teman-teman ya. Nah, kemudian silahkan untuk sesi diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Oke, siapa Tasya? Silakan, nama saya Tasya. Saya mau bertanya, kan itu ada 2 uji, yaitu validitas dan reliabilitas. Iya. Nah, itu apakah keduanya diuji atau bisa salah satu saja? Ya. Oke, kalau uji validitas dan reliabilitas ini diuji dua-duanya, karena satu validitas tadi yang saya jelaskan ya, hanya menguji setiap pertanyaan. Oke, nah sedangkan reliabilitas menguji keseluruhan. Nah, kalau hanya diuji validitas saja, kita nggak tahu ini secara keseluruhan reliable nggak, bisa jadi tidak reliable, gitu ya. Berarti kalau nggak reliable, kita nggak bisa menguji kuesioner itu untuk ke kemudian hari. Misalkan adik tingkat itu mau nyontoh, itu nggak bisa, kan nggak terbukti ini nanti tadi reliable-nya, gitu ya. Itu jadi harus dua-duanya, gitu. Oke, ada lagi? Oke, Daus? Saya mau tanya kapan di reliabilitas dan reliabilitas ini digunakan, setelah kuesioner atau sebelumnya? Oke, bukan setelah kuesioner ya, sebelum atau setelah penelitian gitu maksudnya. Oke, jadi gini, validitas dan reliabilitas seharusnya dilakukan sebelum kita mendapatkan data asli, atau kita itu ujikan dulu untuk percobaan, gitu ya. Jadi sebelum penelitian sebenarnya dilakukan, ya, biar kita tahu, kan tadi mau menguji instrumen. Nah, ini benar nggak nih kalau diujikan lagi, ini valid nggak, reliable nggak? Nah, itu berarti seharusnya dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Jadi dengan sampel tadi dulu, gitu ya. Oke, kemudian ketika nanti Ibu ternyata saya itu kok nggak valid ya Bu ya, dengan misalkan tadi 20 orang ya. Misalkan ada pertanyaan kayak gitu, nanti ketika kalian penelitian itu silahkan ditambah item pertanyaannya. Bisa jadi seperti ini, contoh kan tadi ada penelitian yang saya jelaskan label harga. Misalkan label harga memiliki 6 item pertanyaan, kemudian label halal memiliki 4 item pertanyaan, kemudian label rasa memiliki 3 item pertanyaan. Ternyata itu nggak valid Bu, coba tambahkan item pertanyaannya biar sejajar. Kalau 6, coba ratakan 6 semua. Itu akan merubah tingkat validitasnya, gitu ya. Nah, kalau reliabilitas, kalau nggak reliable, validitasnya udah oke Bu, reliabilitasnya nggak masuk, coba ditambahkan orang yang menjawab. Nah, kemudian ada lagi, ini terjadi kemarin ya, satu kesalahan. Jadi pengukurannya itu harus tepat. Misalkan ada kita meneliti tentang cabai merah. Nah, misalkan yang membuat kemarin datanya tidak valid dan tidak reliable adalah yang dimaksud dengan cabai merah itu kurang jelas. Nah, padahal kalau kita secara umum cabai itu banyak kan ya, cabai rawit, cabai merah, ada cabai hijau, ada cabai paprika, itu termasuk cabai ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini itu kalau nggak jelas, teman-teman tanyakan, mungkin mayoritas jawabnya cabai rawit nih. Padahal teman-teman tadi nggak membatasi, di kuesioner teman-teman ada 4-4-nya. Akhirnya apa nanti? Hasilnya tidak valid, nggak reliable, gitu loh. Jadi misalkan pengukurannya itu harus jelas, standarnya. Misalkan kasusnya tadi kan saya bilang cabai merah penelitiannya, ya sudah batasi penelitian itu cabai merah yang dimaksud apa? Lah yang ditanyakan cabai merah ya cabai yang berwarna merah. Cabai rawit bukan jenis cabai merah. Cabai paprika merah bukan berarti itu cabai merah. Paham ya? Cabai merah yang dikenal di masyarakat ada cabai teropong dan cabai keriting, misalkan seperti itu. Nah, kalau ada saja yang teman-teman masukkan cabai rawit, sorry. Nah, mayoritas respondennya pasti akan menjawab cabai rawit. Sedangkan rawit dan merah ini memiliki kategori yang berbeda, karakteristiknya beda, harganya beda, semuanya beda, rasanya beda, tujuan pemakaian juga beda. Nah, itu akan membuat kuesioner kita jadi nggak valid. Paham ya? Jadi nanti kalau menyusun kuesioner ini untuk latihan terutama ya, silakan berhati-hati. Jangan sampai
itu satu item itu memiliki pilihan yang itu tidak sebanding. Nah, itu akan mempengaruhi jawabannya responden dan kemudian berpengaruh ke validitas dan reliabilitas gitu. Oke ya, jangan lupa nanti tugasnya sanggup ya dikerjakan. Sanggup. Waktunya hanya 2 minggu ya. Jadi 2 pertemuan ke depan harus sudah dikumpulkan. Oke, nanti akan kami nilai ya, nilainya ketepatan kuesionernya, ketepatan skalanya, dan ketepatan hasilnya. Oke, itu yang akan kita nilai. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah kali ini. Mohon maaf kalau ada salah, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.